Welcome back to my channel Auto Trust. Kembali lagi bersama gue Fikri. Kali ini kita akan ngebahas tips perawatan mobil setelah mudik lebaran guys. Untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe, segera ya, agar kalian dapat informasi terbaru dari kita. Langsung aja kalian simak videonya berikut ini sampai habis. Untuk yang pertama, kita cek oli dulu guys. Mau tahu alasannya kenapa? Untuk kalian, saya rekomendasikan langsung ganti olinya guys. Kenapa? Karena posisi jalan kalian atau mudik lebaran kalian pasti jauh dan medan yang ditempuh pasti berat. Makanya harus segera ganti oli kalian guys, supaya mobil kalian jauh lebih aman. Mengapa harus ganti oli bang? Nah itu jawabannya. Jawabannya adalah agar mesin kita ini atau mobil kalian tidak mengalami yang namanya overheat. Makanya ingat, jangan sampai salah ganti oli. Kalau salah ganti oli, mobil kalian bisa jadi lebih boros guys tentunya. Oke, langsung kita masuk ke poin kedua, pengecekan aki. Kenapa sih harus ganti aki? Karena mobil sudah dipakai dengan jarak jauh, pasti pemakaiannya maksimal. Disarankan melakukan pengecekan tegangan aki. Perhatikan suara starter. Jika Anda mendengar kayak suara aneh yang tidak biasa didengar, maka itu dapat menjadi diindikasikan bahwa aki mobil itu berkarat guys, dan harus perlu diisi atau diganti. Jika Anda sudah lama tidak mengganti aki, mungkin inilah saatnya untuk kalian langsung ganti akinya guys. Kalau tegangan aki kalian masih normal atau masih bagus, nggak usah diganti guys akinya, masih bisa dipakai. Untuk poin ketiga yaitu ada pengecekan ban mobil guys. Periksa ketebalan ban kalian. Kalian cek lagi dalam satu unit ban ini apakah ada yang menempel, entah itu bisa jadi kebocoran atau bikin ban kempes kalian guys. Makanya harus kalian periksa. Lakukan juga pengecekan pada tekanan udara nih, sesuai pada levelnya masing-masing. Karena setiap ban itu kan punya yang namanya tekanan angin yang berbeda-beda pastinya. Untuk perawatan yang satu ini sangat penting banget dalam mobil kalian guys, yaitu pada fitur ban. Karena fitur ban ini dia menstabilkan kendaraan kalian untuk pengemudi dan juga penumpang. Jika menemukan masalah seperti ban kempes atau mobil kalian kurang angin, hal ini biasanya menyebabkan mobil kita menjadi goyang. Untuk itu periksa berkala ban mobil dan perhatikan ukuran ban mobil dan juga tekanan udaranya guys. Oke, untuk poin yang keempat kita ada sistem pengereman dan minyak rem guys. Rem adalah salah satu paling penting yang ada dalam kendaraan. Banyak penyebab kecelakaan gara-gara fungsi dari rem ini nggak berfungsi guys. Agar perawatan mobil kalian tetap awet, lebih baiknya kalian langsung saja melakukan pengecekan pada pengereman. Agar pengereman mobil ini tetap berjalan dengan baik dan berfungsi dengan normal. Untuk itu pastikan kalian harus sudah melakukan penggantian minyak rem guys. Dengan jangka 40.000 km harusnya kalian udah mengganti minyak rem dengan yang baru guys. Mengapa? Karena jika dibiarkan sistem pengereman akan menjadi korosi. Timbulnya uap air yang menyebabkan rem kalian menjadi blong. Untuk kalian makanya kalian harus rajin dan rutin dalam lakukan pengecekan minyak rem. Jika misalnya ini kurang minyak remnya, kalian bisa langsung aja tambahkan guys dengan minyak rem yang ada. Ini ada sebagian dikit tips nih. Untuk bagian injakan pedal rem, Anda bisa mengeceknya pada injakan rem. Jika diinjak dia timbul suara, biasanya ada indikasi kerusakan pada kampas rem. Atau misalnya bisa jadi dia kotor dalam suku cadangnya juga bisa bermasalah. Makanya itu pada rem tangan pastikan jika ditarik dia kayak bunyi gitu, kayak klik. Nah, jika tidak ada masalah pada sistem pengereman. Jika kalian menarik rem tangan, mobil kalian nggak berarti sempurna. Kalian harus melakukan sistem pengecekan pada rem kalian agar tidak bahaya di jalan dan bikin rem blong dan ambiar. Nah, jika ada masalah pada minyak rem ini, bisa menyebabkan rem kalian blong. Untuk itu kalian cek berkala dengan membuka kap mesin dan lihat volume minyak yang ada di sini guys. Oke, untuk poin yang kelima kita ada pengecekan air radiator guys.
fungsi dari radiator itu adalah untuk mendinginkan mesin mobil kalian melalui air radiator guys. Air radiator dibantu dengan kipas radiator agar suhu mesin kalian tidak menjadi overheat. Dan radiator kalian tuh menetralkan agar mesin kalian tidak panas pastinya guys. Jika mobil kalian overheat atau dia lebih kepanasan gitu, itu gara-gara kipas kalian tidak berfungsi dengan normal, kipas radiator kalian. Kalau misalnya ada tetesan air di bawah mobil kalian itu, kalian harus cek juga tuh kenapa tuh masalahnya. Untuk penyebabnya itu gara-gara radiator berkarat menimbulkan air yang bikin bocor radiator kalian pastinya guys. Jika radiator kalian bocor tipis, alangkah baiknya kalian lakukan aja servis ringan di tempat radiatornya langsung. Biasanya upper tank jauh lebih riskan dibanding lower tank tuh. Jadi saat kalian mengisi air radiator, kalian tuh harus pastiin dulu nih mesin udah dalam keadaan mati dan dalam keadaan mesinnya dingin aja. Cek batas pengisian pada tabung reservoir. Kalian lihat ini, hindari nih cara mengisi terlalu penuh. Kalian ada lihat batasnya di sini, ada lower, ada upper, jangan sampai melebihi batas maksimumnya ya. Terus diusahakan kalian menggunakan corong tuh, biar nggak kena kemana-mana atau berceceran. Bisa menyebabkan karat juga soalnya pada mesin lainnya nih, kalau misalnya air radiator ini kena ke yang lain tuh, tumpah-tumpahan. Oke, untuk poin yang keenam, langsung aja kalian harus cek busi dan saringan udara. Untuk busi dan saringan udara ini sangat penting sekali karena untuk menjaga efisiensi mobil Anda guys. Adapun fungsi dari busi di sini yaitu untuk menjaga kestabilan pada mesin mobil kalian. Jadi jika mobil kalian susah nyala, itu dipastikan busi kalian tuh nggak optimal banget gitu. Pastinya tuh kotor dan bikin mobil kalian tuh susah banget nyalanya. Makanya dicek dulu busi-businya harus dioptimalkan. Kalau misalnya jelek, kalian bisa langsung aja ganti guys. Ya, jika mobil kalian jalan bersendat-sendat atau jalan kalian berbet atau kenapa, kalian bisa langsung aja buka mesin kalian. Pas lagi posisi nyala mobil ini, langsung kalian bisa ambil cangklongan oil dari businya satu persatu menggunakan sarung tangan guys, agar kita tahu nih mobil ini pincangnya ada di mana dari busi-businya. Oke, sebelum kalian mencabut, lebih baik kalian naikin RPM kalian untuk kalian tahu nih cabut nih koil satu-satu. Jika mobil kalian dicabut tapi masih stabil, itu jadi pertanyaan guys. Karena yang seharusnya itu dia rada berbet kalau ditarik satu atau dibuka satu koilnya. Kini kita masuk ke businya. Kalian lihat businya nih guys. Businya ini dia warna coklat atau warna hitam. Kalau misalnya udah usang atau udah coklat, udah hitam banget, kalian baiknya harus ganti aja mending businya, oke? Untuk poin yang ketujuh, yaitu melakukan tune up. Fungsi dari tune up itu adalah agar menjaga kestabilan mesin kalian, performa kalian agar lebih gagah dan kuat dan pastinya jalannya pun lancar. Emang biasanya kalau mobil ini melakukan tune up itu selama 6 bulan sekali. Perawatan mobil berkala memang sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kestabilan fungsi mesin mobil Anda pastinya. Karena itu jika Anda ragu untuk melakukan pengecekan semua tips-tips tadi, kalian boleh lakukan tune up mobil aja di dealer resmi atau bengkel terpercaya Anda supaya mekanik Anda tahu kendala Anda di mana aja. Setidaknya Anda sudah paham lah apa yang harus dicek sehingga bisa memastikan dengan maksimal nih pengecekannya atau tune up-nya pada mesin mobil Anda. Untuk poin yang ke-8, kita akan melakukan pengecekan pada bagian kaki-kaki mobil guys. Jika Anda mulai merasa laju mobil saat kenceng menjadi kurang stabil nih, berguncang hingga penumpang merasa berisik saat sedang melaju, maka kaki-kaki mobil Anda terindikasi mengalami masalah. Fungsi dari kaki-kaki ini berguna untuk menstabilkan pengendalian agar pengemudi dan juga kenyamanan penumpangnya juga guys. Biasanya kerusakan pada kaki-kaki itu kita ada 4. Yang pertama busing alarm, bearing, terus ada shock breaker, yang satu lagi suspensi pastinya. Itu kalian harus cek baik-baik dan kalian harus tahu nih kesalahan di mana. Kalian langsung bisa bawa mobil kalian ke bengkel kaki-kaki guys. Nah, kalau misalnya bisa melakukan pengecekan dengan arah roda berubah, kayak misalnya tapak ban terkikis, terus misalnya timbul bunyi, terus roda bergoyang, muncul secara berdengung, biasa dalam mobil kan. Terus juga bisa mobil limbung di tikungan tuh. Serem tuh, hati-hati tuh guys. Spare bermasalah, ban aus, boring berubah, velg penyok, kadang suka ada retak juga hingga rem terasa tidak enak. Sekarang bagian ke-9 yaitu pengecekan pada bagian interior mobil guys.
Perawatan ini paling penting banget ya dalam kenyamanan kita di bagian interior ini. Kalian harus ngecek adakah masalah kayak misalnya kotoran, bau tidak sedap, atau yang nggak bikin nyaman Anda. Alangkah baiknya kalian langsung bersihkan aja. Karena kan dari sebelum lebaran dan mudik kalian pasti jalannya jauh. Kalian harus bersihin agar pemakaian kalian di setiap hari kalian pasti aman pastinya. Untuk merawat mobil kalian tuh kalian harus membersihkan area kabin, kursi-kursi kalian, karpet kalian agar kalian juga bersih. Dan kalau misalnya ada semprotan disinfektan itu bagus banget supaya kuman-kuman dan virus pada mati dan pastinya keluarga-keluarga Anda terlindungi daripada virus-virus. Untuk poin yang ke-10 yaitu adalah di bagian eksterior. Habis liburan mobil kalian kotor, debu, banyak debu-debu jalanan atau kotoran-kotoran pada nempel kayak lumpur. Alangkah baiknya kalian langsung saja bersihkan guys di tempat cucian mobil agar cat-cat mobil kalian tuh lebih aman dan tidak ngerusak cat pada mobil kalian tentunya. Gimana setelah perjalanan jauh yang tadi saya jelaskan? Berguna bukan? Ini bukan buat sementara. Ini untuk kalian mudik ke depannya menggunakan tips-tips saya itu sangatlah baik. Dan untuk jangka panjang dan tentunya pasti awet juga loh. Karena menjaga performa mobil itu adalah sangat digunakan untuk jangka panjang pastinya. Oke Sobat Autotrust, mungkin itu aja video dari kita tadi yaitu mengenai tips perawatan setelah mudik lebaran. Dan bagi kalian yang belum komen, like, dan subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dan komentar agar kalian dapat informasi lebih lanjut lagi mengenai seputar mobil dari Autotrust. Saya pamit undur diri, saya Fikri Fadila dari Autotrust. Terima kasih, bye.